Shalom, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dari Amsal 10 ayat 22. Di sini kita akan mengenal ternyata berkat itu bukan hanya datang dari Tuhan, tapi ada dua jenis berkat ya. Yang satu, berkat itu berasal dari Allah. Tapi yang satu lagi, berkat ini datang dari penguasa dunia, yaitu dari si jahat. Bedanya apa? Berkat yang dari Allah dan berkat yang berasal dari si jahat. Wow. Jangan buru-buru mengatakan sesat dulu ya. Kita cek dalam firman Tuhan sendiri. Kita buka dalam Amsal 10 ayat 22 mengatakan bahwa berkat Allahimlah ya, yang menjadikan kaya dan dia tidak menambahkan kesusahan atau kedukaan padanya. Nah, sampai di sini paham ya? Berkat Allahim yang menjadikan kaya. Apa cirinya berkat itu datang dari Allahim? Tidak disertai dengan kesusahan atau kedukaan. Pernah nggak saudara mendengar istilah, wah dia ini terlalu besar karunia menikmatinya. Orang kalau diberkati oleh Tuhan ya, kerja itu nggak rasa, tapi hasilnya itu selalu sisa berapapun. Itu yang disebut dengan selalu berkelimpahan, karena dia bukan hanya memberikan berkat secara materi, tetapi berkat yang dia berikan, tubuh kita dibuat sehat, ya, hati kita tenang, sejahtera, hati kita selalu dipenuhi dengan rasa cukup. Kita tidak menginginkan A, B, C, D, apa yang dunia inginkan. Kita tidak mengejar apa yang dunia kejar. Karena apa? Dibarengi dengan pengetahuan akan kebenaran bahwa dunia dengan segala yang ada di dalamnya sedang lenyap dengan keinginannya. Dan kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah, tidak ikut di dalamnya mengejar hal-hal yang sia-sia. Bangun pagi, tidur paling telat ya, hampir subuh, cari uang, cari harta, cari keamanan, cari kenyamanan untuk hari ini, besok, dan lusa, dan untuk masa depan. Bukan hanya masa depan diri sendiri, tapi masa depan anak, masa depan cucu, semua dipikirin ya. Jadi seumur hidup habis untuk bekerja, cari duit terus. At the end yang makan duitnya siapa? Rumah sakit. Nikmatikah hidup ini? Tidak. Salomo bilang apa? Apa kebanggaan orang? Penderitaannya. Semua di bawah bumi ini sia-sia. Semua yang ada di bawah matahari sia-sia. Jadi ini ya, ciri dari berkat Allah adalah kita menerima ya, apapun itu kita menerima, dan apa yang kita terima kita tidak akan memperolehnya dengan susah payah ya, atau harus ada penderitaan baru kita bisa terima uang ya. Baru kita bisa terima gaji ya. Pukul sana pukul sini, berselisih dengan itu, berselisih dengan ini, baru kita dapat duit gitu, baru kita dapat hasil dari kerja kita. Enggak, itu bukan berkat dari Tuhan. Ciri berkat dari dunia ya, berkat dari si jahat kebalikannya. Kamu menerima, saya menerima ya. Mungkin terimanya banyak, tapi prosesnya gimana?
prosesnya berlawanan dengan cara Allah memberkati kita. Ya. Dan juga gampang habisnya, bocor ada aja, bocor sana, bocor sini, nggak pernah ada sisa. Bisa nimbun habis. Karena apa? Disertai dengan keinginan yang besar juga. Dapat 100.000, keluar 200.000. Dapat 5 juta, keluar 6 juta. Selalu begitu. Mengejar yang ada di dunia, dikasih berapapun selalu kurang. Tidak pernah ada damai sejahtera, tidak pernah ada rasa cukup. Bersyukur kepada Tuhan hanya lip service, tidak dari hati. Itu perbedaan pemberian dari Allah dan pemberian dari dunia. Itu perbedaan pemberian dari Bapa dan pemberian dari si jahat. Ya, pemberian dari Bapa disertai dengan damai sejahtera, dan dia juga menjaga sehingga tidak ada kebocoran di sana sini. Selalu ada sisa 12 bakul, ya. Dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Ya, bukan mereka yang ini ya, beda ya orang yang membutuhkan dengan orang yang pura-pura butuh. Beda. Nah, orang yang pura-pura butuh, nah itu beda cerita ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kita mau hidup diberkati oleh siapa? Mau diberkati oleh Allah, mau diberkati oleh Bapa, atau mau diberkati oleh si jahat, diberkati oleh dunia ini? Pilihan ada di tangan kita. Berkat itu akan datang sesuai dengan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita memilih untuk hidup hari ini. Setiap harinya, bagaimana kita memilih untuk hidup. Demikianlah kita akan menerima berkat. Hati-hati dalam memilih, menentukan langkah hidup kita. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sampai di sini pembahasan renungan singkat hari ini. Bapa Yahuwah memberkati kita di dalam Yahusa, yang adalah firman yang hidup, yang menjadi Tuhan dan pokok keselamatan kita. Amin.